Sudah 5 hari berlalu sejak gempa magnitudo 7,7 mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Namun bagi warga Kampung Lando, Desa Lando, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, bencana belum benar-benar berakhir. Hingga Kamis, 20 Agustus 2026, warga masih bertahan di tenda-tenda darurat yang didirikan secara swadaya. Bukan karena mereka ingin meninggalkan rumah, tetapi karena rumah-rumah mereka sudah tidak lagi memberikan rasa aman. Sebagian bangunan mengalami kerusakan, mulai dari ringan hingga berat. Ditambah lagi, gempa susulan masih dirasakan warga. Kondisi itu membuat warga memilih tidur di luar rumah. Salah seorang penyintas, Etriana Lembunai, mengatakan gempa susulan yang terjadi berulang kali membuat warga belum berani kembali ke rumah. Kondisi bangunan yang sebagian nyaris roboh juga menambah kekhawatiran apabila warga memaksakan diri tidur di dalam rumah. Di tengah ketakutan tersebut, persoalan lain mulai muncul, makanan. Warga harus memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mengandalkan urunan sesama pengungsi. Pada Kamis, warga terlihat memisahkan bulir-bulir jagung untuk kemudian digoreng dan dimakan bersama. Jagung itu dimasak menggunakan tungku sederhana di lokasi pengungsian. Bagi warga, bahan makanan yang tersedia harus diolah sehemat mungkin agar bisa bertahan. Etriana Lembunai mengatakan stok makanan yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga. Karena itu, para ibu di pengungsian memilih mengolah jagung yang ada menjadi makanan untuk dikonsumsi bersama. Persoalan tersebut semakin berat karena hingga Kamis, menurut Etriana, warga belum menerima bantuan berupa sembako maupun terpal untuk kebutuhan pengungsian. Malam hari menjadi tantangan tersendiri. Warga harus menghadapi udara dingin hingga dini hari dengan tenda seadanya dan perlengkapan yang terbatas. Di tengah kondisi tersebut, warga berharap bantuan segera datang. Bukan hanya makanan, tetapi juga terpal, perlengkapan tidur, dan berbagai kebutuhan dasar lainnya. Situasi serupa juga terjadi di Desa Golo, Kecamatan Cibal. Kerusakan akibat gempa bahkan telah mencapai ratusan rumah. Berdasarkan pendataan pemerintah Desa Golo hingga Kamis, 20 Agustus 2026, sedikitnya 209 rumah mengalami kerusakan. Kepala Desa Golo Eduardus Harbu mengatakan dari jumlah tersebut, 39 rumah masuk kategori rusak berat dan 170 rumah rusak sedang. Jumlah itu, menurut Eduardus, belum mencakup rumah yang mengalami kerusakan ringan. Kerusakan terjadi di berbagai wilayah desa, mulai dari dusun hingga kampung dan kawasan pelosok. Dusun Cumpe menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak cukup parah. 3 warga dilaporkan mengalami luka akibat tertimpa material bangunan ketika gempa terjadi. Eduardus Harbu mengatakan 2 korban mengalami luka cukup parah dan telah mendapatkan penanganan di puskesmas. Salah satu korban kemudian dirujuk ke rumah sakit. Meski kerusakan cukup luas, Desa Golo masih bersyukur karena tidak ada korban jiwa. Namun, kerusakan tidak hanya terjadi pada rumah warga. Sejumlah fasilitas publik juga terdampak. Gedung sekolah dan poskesdes mengalami runtuhan serta keretakan yang cukup parah. Situasi tersebut membuat aktivitas masyarakat ikut terganggu. Sejak gempa terjadi pada 15 Agustus, warga Desa Golo memilih meninggalkan rumah dan berpindah ke posko-posko mandiri. Posko tersebut dibangun sendiri oleh masyarakat di setiap dusun dan kampung. Eduardus Harbu mengatakan masyarakat saat ini masih membutuhkan bantuan dari berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan di setiap posko. Kebutuhan tersebut antara lain sembako, makanan siap saji, obat-obatan hingga penerangan. Pemerintah Desa Golo sebenarnya sudah berupaya membantu. Beras, minyak goreng dan telur telah disalurkan ke sejumlah posko. Sebagian dana desa juga digunakan untuk memberikan bantuan sementara kepada warga terdampak. Namun, kemampuan pemerintah desa terbatas. Jumlah warga terdampak dan kebutuhan yang harus dipenuhi membuat bantuan tersebut belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan pengungsi. Artinya, warga masih membutuhkan dukungan dari pemerintah maupun pihak lainnya. Kondisi pengungsian juga menjadi perhatian karena tidak semua warga berada dalam kondisi fisik yang sama. Ada lansia, bayi dan anak-anak yang harus bertahan di tengah keterbatasan. Salah seorang pengungsi sekaligus tokoh adat, Laurentius Pamput, mengatakan warga bersyukur atas bantuan yang sudah diterima, termasuk bantuan dari WFI berupa terpal dan tikar untuk kebutuhan tenda. Namun, menurut Laurentius, kebutuhan warga masih jauh dari selesai.
Ia berharap lebih banyak pihak ikut membantu karena kondisi masyarakat di posko masih sangat terbatas. Persoalan terbesar adalah tempat tinggal sementara yang layak. Laurentius mengatakan warga masih takut kembali ke rumah karena banyak bangunan dinilai sudah tidak layak dihuni. Apalagi gempa susulan masih terjadi. Rasa trauma juga belum hilang. Bagi warga, masuk kembali ke rumah bukan perkara sederhana. Mereka harus berhadapan dengan pilihan antara bertahan di luar rumah dalam kondisi serba terbatas atau kembali ke bangunan yang belum dipastikan aman. Karena itu, kebutuhan tenda yang lebih layak menjadi sangat mendesak. Terlebih, sebagian pengungsi merupakan kelompok rentan. Lansia, bayi dan anak-anak harus menghadapi malam yang dingin dengan fasilitas terbatas. Gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus bukan hanya meninggalkan bangunan yang rusak. Bencana juga meninggalkan warga yang kehilangan rasa aman di rumah sendiri. Di Kampung Lando, warga masih memasak jagung dengan tungku sederhana. Di Desa Golo, ratusan rumah harus didata karena mengalami kerusakan. Sementara di posko-posko mandiri, warga berusaha bertahan dengan bantuan yang tersedia. Bagi mereka, kebutuhan saat ini sangat sederhana: makanan, air, penerangan, obat-obatan dan tempat berteduh yang layak. Namun, setelah 5 hari berlalu, sebagian warga masih menunggu bantuan yang lebih memadai. Gempa mungkin terjadi hanya dalam hitungan detik. Tetapi bagi warga yang rumahnya rusak, dampaknya bisa berlangsung jauh lebih lama. Mereka bukan hanya membutuhkan bantuan untuk hari ini. Mereka membutuhkan tempat yang aman untuk tidur malam ini, makanan untuk esok pagi, dan kepastian bahwa ketika gempa susulan kembali mengguncang, mereka tidak harus memilih antara rumah yang berbahaya atau tenda yang seadanya.